Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film tentang psikopat berjudul Vakansi 2007. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan tentunya mendukung channel ini agar berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan sepulang pesta keluarga. Saat perjalanan pulang, tidak semulus saat mereka pergi. Dikarenakan suami bernama David tidak ingin lewat jalan tol dan memaksa lewat jalan pintas. Di tengah perjalanan, David terkejut dengan seekor rakun yang berada di tengah jalan. Ia berusaha untuk tidak menabrak hewan tersebut. Yang dimana Amy menjadi terbangun dari tidurnya. Lamanya di perjalanan membuat mereka semakin mengantuk dan tidak tahu sebenarnya mereka akan menuju kemana. Dari dalam mobil juga terdengar suara mesin mobil mereka memberikan tanda-tanda kurang baik. Wajar saja, mereka tidak pernah melintasi jalan ini sebelumnya dan hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan. Bahkan untuk menentukan jalan, mereka hanya menggunakan sebuah peta yang dibawa di dalam mobil. David memang sengaja membawa melintas jalan biasa agar perjalanan bisa lebih lama dan David bisa mengobrol dengan istrinya yang meminta cerai. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah bangunan dan pom bensin yang terdapat di pinggir jalan. David pun mampir ke pom bensin itu agar mobilnya bisa diperbaiki untuk sementara waktu. Tapi tak ada seorang pun yang terlihat di tempat itu. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang bertanya mereka ingin menuju kemana. Lalu David menjelaskan bahwa ia ingin menuju ke sebuah kota bernama Downey. Tapi sepertinya mesin mobil David mulai rusak dan harus diperbaiki. Mendengar hal itu, pria yang menjaga tempat itu berkata bahwa jalan menuju Downey sudah terlewat dan harus putar balik. Dengan jarak sejauh itu, pria penjaga pom menawarkan untuk memeriksa mesin mobil David agar ia bisa sampai tujuan tanpa kendala. Setelah selesai diperiksa, mesin mobil David pun tidak bersuara lagi dan berfungsi seperti biasa. David juga bertanya kepada pria itu untuk memberitahu jalan mana yang akan mereka bawa ke jalan tol. Pria itu pun berbaik hati dan menjelaskannya secara detail satu persatu. David pun memberikan uang sejumlah $20 sebagai ucapan terima kasih. Kemudian David dan Amy kembali melanjutkan perjalanan sesuai instruksi dari pria penjaga bom tadi. Tapi anehnya, setelah diperbaiki, mobil David malah mogok secara tiba-tiba. Mau tidak mau, mereka harus menepi dan meninggalkan mobilnya dengan berjalan kaki ke pom bensin yang mereka datangi tadi. Saat sampai, ternyata pom bensin dan bengkelnya sudah tutup karena terlalu malam. Amy pun memberikan saran lebih baik mereka balik ke mobil dan tidur di dalamnya sampai pagi menjelang. Namun, David tetap bersikeras untuk mencari pria penjaga pom tadi. Kebetulan, di sebelah pom bensin itu terdapat sebuah hotel yang masih buka 24 jam. Mereka masuk ke dalam hotel itu dan mendengar suara teriakan wanita yang begitu keras. Amy yang semakin curiga dengan tempat ini memaksa David untuk balik saja. Tapi David terlanjur menekan bel di tempat reservasi. Tidak lama kemudian, terlihat seorang pria berkacamata yang berprofesi sebagai manajer hotel. David yang mendengar suara teriakan wanita itu pun bertanya, dari mana asal suara itu? Ternyata suara itu berasal dari film yang ditonton si manajer hotel. Tanpa basa-basi, David kembali bertanya, apakah penjaga pom bensin yang ada di sebelah masih bertugas atau tidak? Dari pertanyaan itu, si manajer hotel langsung menjawab bahwa si pria tersebut sudah pulang dan akan kembali besok pagi. Dikarenakan David tidak mengerti soal mesin mobil, jadinya ia terpaksa untuk menunggu pria tersebut sampai pagi hari. Sang manajer hotel juga menawarkan untuk menginap di hotel ini saja sampai pagi sudah tiba. Apalagi hotel itu hanya bersebelahan dengan pom bensin yang mereka cari. Dan pada malam itu juga, David pun setuju dan membayar harga kamar hotel untuk 1 malam saja. Setelah selesai, mereka dipersiapkan untuk check-in di kamar nomor 4. Sesampai sejauh ini, semuanya berjalan lancar dan tidak ada mencurigakan sama sekali.
Kamar hotel yang akan ditempati oleh David dan Amy memang terlihat sangat luas, namun kamar hotel ini terlihat sudah tua dan minim perawatan sama sekali. Seperti air keran yang mengeluarkan tanah dan berwarna kecoklatan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga menginap karena terpaksa dalam keadaan. Selimut di kamar itu juga sudah berdebu dan kusam seperti tidak dicuci sedikit pun. Perjalanan yang begitu melelahkan membuat mereka tidak sabar untuk beristirahat. Tak lama kemudian, telepon di kamar hotel itu berbunyi secara tiba-tiba. Amy pun mengangkat panggilan itu, tapi tidak ada suara sama sekali. Lantas, pintu kamar hotel mereka juga digedor-gedor entah oleh siapa. David yang penasaran pun memeriksa kondisi luar, tapi tidak ada siapapun yang terlihat. Telepon di kamar itu juga kembali berbunyi, tapi tetap saja tidak ada suaranya. Pintu kamar mereka terus digedor-gedor, begitu juga pintu yang terhubung dengan kamar nomor 3. Dalam kondisi lelah dan juga penasaran, David pun emosi dengan suara yang mengganggu mereka. Bukannya semakin mendingan, David dan Amy malah terus diganggu tanpa alasan sama sekali. Akhirnya David menyuruh orang yang berada di dalam kamar untuk keluar dan selesaikan semua masalah dengan David. Tapi anehnya, giliran David mendekat malah tidak ada suara yang terdengar. Lalu David pun berjalan menuju ke meja reservasi untuk mengadu kepada manajer hotel. David berkata bahwa ada customer lain yang mengganggu mereka sejak awal masuk. Dia meminta agar manajer hotel itu mau memeriksanya dan menegur orang di kamar nomor 3. Tapi masalahnya, manajer hotel itu berkata bahwa malam ini hanya ada David dan Amy yang menginap di hotelnya. Pada akhirnya, David menyuruh manajer hotel itu untuk memeriksa dan membawa pistol yang berada di atas pintu. Lalu David pun kembali masuk ke kamarnya dan berkata kepada Amy bahwa semuanya akan diurus oleh manajer hotel. Hanya saja, Amy tetap memiliki perasaan yang tidak enak dan memaksa David untuk pergi dari hotel ini. Namun, saran Amy tidak dituruti oleh David yang sudah terlalu lelah. Sebelum tidur, David ingin menonton TV terlebih dahulu, tapi tidak ada satupun siaran yang dapat dia tonton di dalam hotel itu. Bagaimana bisa hotel dengan kamar sebesar ini, tapi siaran TV-nya tidak jernih sama sekali? Pada akhirnya, David mengambil sebuah kaset yang ada di atas TV tersebut dan memutarnya saat itu juga. Awalnya, David mengira bahwa video di kaset itu adalah sebuah film biasa yang dimana dari tampilan video itu terlihat beberapa orang disiksa secara sadis. Namun tiba-tiba David menyadari satu hal yang dimana lokasi kejadian video ini sama persis dengan kamar hotel yang ia tempati. Mulai dari horden, rak TV, lampu, serta semua interior yang ada di video itu 100% sama dengan yang ada di hotel ini. David juga menemukan letak kamera yang merekam semua kejadian itu dan tidak main-main, posisi dari kamera yang diletakkan juga sangat sulit ditebak dan tersembunyi. Saat mereka sedang memperhatikan lagi rekaman itu, tiba-tiba seluruh listrik dipadamkan dan mulai kedip-kedip begitu saja. Pintu kamar hotel mereka pun kembali digedor-gedor lagi oleh orang misterius. Dari kejadian itu, David mulai sadar bahwa si manajer hotel pasti terlibat dari semua ini. Yang dimana ia sengaja membiarkan para tamunya untuk menonton rekaman tersebut. Lebih sialnya lagi, satu-satunya jendela kamar mandi ternyata sudah dipaku. David langsung membuat rencana untuk kabur dari kota ini dengan mematikan lampu terlebih dahulu. Saat mereka mencoba kabur, dari depan muncul dua psikopat sekaligus yang mengejar David dan juga Amy. Saat itu juga satu-satunya handphone yang dimiliki Amy malah terjatuh di halaman depan. Untung saja mereka berhasil kembali ke kamar dan berlindung. Amy yang diminta untuk membuka jendela kamar mandi tetap saja diketahui oleh psikopat misterius. Beberapa saat kemudian situasi menjadi sunyi secara mendadak dan David berencana untuk pergi ke telepon umum. Kebetulan letak telepon umum itu berada di halaman hotel tersebut. Dengan nekat, David mencoba untuk mengendap-endap agar tidak diketahui oleh dua orang psikopat. Tidak mau buang waktu, David langsung menelepon 911 dan berkata sedang dalam keadaan darurat. Namun ternyata sambungan telepon umum itu juga di-setel agar mengarah ke telepon hotel. Alhasil, pihaknya mengakui sebagai 911 adalah si manajer hotel. Seketika itu juga David dihampiri, ditabrak oleh kedua psikopat itu menggunakan mobil. Ia terus dikejar oleh mobil itu dan untungnya berhasil masuk ke dalam kamarnya. Dari kejadian ini dapat disimpulkan, para psikopat itu ingin agar David dan Amy tetap berada di dalam kamar. Apabila mereka berada di luar kamar, maka segala aktivitasnya tidak bisa terekam oleh kamera tersembunyi.
Ternyata mereka sedang dipantau oleh kamera yang terhubung ke ruangan manajer hotel. Segala rekaman yang ada di dalam kaset merupakan perbuatan manajer hotel yang senang menyaksikan penyiksaan. Lalu, David yang sedang mencari jalan keluar di kamar mandi secara tidak sengaja mendengar suara papan kayu berada di bawah keset. Setelah diperiksa, ternyata di bawah keset tersebut terdapat sebuah jalan rahasia. David yang ingin mengajak Amy masuk ke dalam lubang itu malah melihat Amy yang sedang mengintip dari jendela. Ternyata di halaman hotel terlihat sebuah truk yang datang. Mereka mengira itu adalah seorang tamu yang menginap di hotel itu. Maka dari itu David dan Amy mencoba untuk meminta tolong. Saat pria itu berjalan ke kamar mereka, dari belakang muncul dua psikopat yang sudah menunggu. Saat itu juga David dan Amy bersikeras untuk memberitahu pria itu ada psikopat yang mengejarnya. Namun ternyata pria yang datang dengan truk itu sudah kena dengan si manajer hotel. Satu dus kaset yang berisi rekaman penyiksaan malah diberikan kepada supir truk itu. Di sini terlihat bahwa si manajer hotel memperjualbelikan rekaman sadis untuk mendapatkan uang. Apalagi rekaman-rekaman yang dibuat oleh manajer hotel bukanlah rekaman rekayasa. Tidak pikir panjang, David dan Amy langsung masuk ke lubang yang baru saja David temukan. Mereka terus menyusuri lorong itu yang dipenuhi dengan belokan ke berbagai arah. Dengan feeling begitu kuat, David menuntun Amy untuk tetap mengikutinya. Kemudian mereka secara tidak sengaja sudah tiba di ruangan si manajer hotel. Terlihat jelas di ruangan itu banyak sekali monitor dari kamera tersembunyi di berbagai kamar. Mereka berencana untuk mencari sesuatu yang mereka bisa gunakan di ruang itu. Amy lalu menemukan sebuah telepon yang tersambung dengan jaringan umum. Ketika itu juga Amy langsung menelepon 911. Tapi belum sempat memberitahu alamat sama sekali. Lalu mereka dikejutkan dengan kehadiran si manajer hotel yang datang secara tiba-tiba bersama psikopat. Sialnya, sambungan telepon 911 masih terhubung dan membuat manajer hotel itu sadar bahwa David dan Amy sudah sampai ke sini. Saat itu juga psikopat yang berada di hotel langsung disuruh untuk mencari mereka berdua. David dan Amy yang masih berada di lorong mencoba untuk menghindari kejaran psikopat. Salah satu psikopat juga sengaja masuk melalui kamar mandi di kamar nomor 4. Di sisi lain, psikopat itu terus mencari dan tidak menemukan David yang kabur bersama Amy. Malahan, secara tidak sengaja Amy dan David menemukan sebuah ruangan yang tersambung ke ruangan gudang. Tidak mau berisiko, David langsung menutup celah masuk dengan menggunakan sebuah lemari. Singkat cerita, terlihat mobil polisi yang menghampiri hotel tersebut. Pada awalnya David dan Amy tidak percaya dengan kehadiran polisi di hotel itu. Namun, Amy berkata bisa saja 911 melacak alamat dari sambungan telepon yang terhubung sebelumnya. Dan memang benar, polisi itu meminta izin untuk melihat seluruh ruangan yang ada di hotel itu. Ia juga sengaja dibiarkan masuk ke salah satu kamar, yang lebih tepatnya kamar bernomor 3. Di sisi lain, David dan Amy dikejutkan dengan psikopat yang mencoba masuk ke gudang tersebut. Polisi itu juga sengaja dibiarkan untuk menonton rekaman sadis yang sudah terjadi. Tidak perlu waktu lama, polisi itu sadar bahwa semua kejadian yang terjadi memang berasal dari tempat ini. Saat itu juga, ia pun mengeluarkan pistol sambil mencari si manajer hotel yang sudah kabur. Sedangkan David dan Amy yang berada di gudang langsung menyusul polisi tersebut. Mereka berteriak bahwa mereka merupakan korban dan polisi itu pun langsung mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga mencoba kabur dari tempat itu. Tapi sialnya, sambungan mesin mobil sudah diputus oleh manajer hotel. Dalam keadaan tergesa-gesa, polisi itu nekat memperbaiki mesin mobil sebisa mungkin. Namun secara mengejutkan, ia langsung disekap oleh psikopat dan dibunuh saat itu juga. Keadaan semakin kacau dan menjadi sangat mencekam ketika polisi itu tidak berhasil menyelamatkan mereka. Mereka juga selalu dikejar oleh kedua psikopat yang gak jelas berasal dari mana. David yang berada dalam keadaan panik langsung memecahkan jendela kamar mandi. David juga menemukan tempat bersembunyi di atas plafon dan dari temuannya itu David memiliki rencana untuk kabur. Ia sengaja merobek sedikit pakaian Amy untuk dicantolkan ke kaca yang sudah pecah dengan tujuan agar para psikopat mengira Amy sudah berhasil kabur dari hotel ini. Padahal Amy disuruh David untuk bersembunyi di atas plafon
Sedangkan David akan mencoba mengambil senjata di ruangan reservasi. Saat David membuka pintu, ia langsung ditusuk oleh psikopat yang sudah menunggu. Amy hanya bisa melihat dari atas plafon sambil menahan suara tangisannya. David yang perutnya sudah terluka hanya bisa merangkak dengan harapan agar ia tidak ditusuk lagi. Si manajer hotel itu malah merekam ekspresi David yang lagi menahan sakit. Lalu ketika si manajer hotel masuk ke kamar mandi, ia melihat robekan baju Amy dan menyuruh kedua psikopatnya untuk mencari keluar. Berkat ide cemerlang yang dimiliki oleh David, Amy berhasil bertahan sampai pagi hari tiba. Ia pun langsung turun dari platform itu sambil menghampiri David. Tanpa disadari, psikopat ternyata sudah menunggu dan berada tepat di belakang Amy. Amy langsung berlari ke halaman hotel dan melihat mobil psikopat yang terparkir di belakang pohon. Namun, psikopat mengejarnya langsung melompat ke atas mobil dan memecahkan kaca sunroof. Ketika itu juga, Amy yang sedang menyetir mobil malah membabi buta dan menabrakkan mobil itu ke bangunan hotel. Untung saja, di depan mobil itu terdapat psikopat lainnya. Alhasil, tabrakan maut tidak terhindarkan dan kedua psikopat langsung tewas di hotel itu. Lebih mengejutkannya lagi, salah satu psikopat itu adalah seorang pria yang membantu David saat memeriksa mesin mobilnya. Kini Amy berhadapan dengan manajer hotel yang merupakan dalang dari semua ini. Amy bersembunyi di dalam ruangan manajer hotel dan mencoba mengambil pistol yang berada di atas pintu. Saat ia ingin mengambil pistol itu, dari belakang si manajer hotel langsung mencekik leher Amy dengan kabel telepon. Mereka pun berduel satu sama lain untuk membuktikan siapa yang akan mati. Amy yang sudah babak belur, Amy langsung menendang burung manajer hotel itu. Dalam kesempatan itu, Amy mencoba mengambil pistol yang terjatuh tapi tetap saja dihalangi oleh si manajer. Bodohnya, manajer itu melempar Amy ke arah pistol yang jatuh dan seketika itu juga Amy menembak dirinya sebanyak 3 kali. Amy yang berhasil selamat pun langsung menghampiri suaminya yang tergeletak. Tapi hebatnya David masih sadarkan diri walaupun dalam keadaan yang sangat lemas. Amy yang melihat David sekarat langsung mencari handphone di kantong manajer hotel dan langsung menghubungi 911. Pada akhirnya, Amy pun berhasil memberitahu posisinya secara detail dan tinggal menunggu kedatangan pihak berwajib. Dan film pun selesai.